Perkembangan pergerakan indeks harga saham gabungan masih terlihat betah berada area konsolidasi wajar, sedangkan potensi tekanan masih cukup besar dibandingkan dengan kemampuan naik. Data perdagangan BEI selama periode 24 hingga 28 Oktober 2022 ditutup bervariasi. Pekan lalu, IHSG cenderung menguat. Bagaimana dengan prediksi pekan ini dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan? Menurut analis sudah bersama saya melalui sambungan Zoom Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi Pak Alfred. Selamat pagi Maggie. Ya Pak, pekan lalu IHSG cenderung menguat dan bagaimana dengan prediksi pekan ini? Ya, kalau pekan ini kita prediksi IHSG akan bergerak mix ya, dengan potensi untuk mengalami koreksi cukup besar sampai di akhir pekan nanti. Jadi kalau kita lihat memang tadi bergerak mix dengan potensi untuk melemah di pekan ini cukup besar. Karena tadi ada beberapa sentimen yang menurut kita juga cukup penting di pekan ini. Selain tadi dari sentimen internal kan kita besok ada rilis data inflasi ya. Yang kedua nanti di Kamis kita akan menunggu tadi result atau keputusan The Fed terkait dengan rencana kenaikan lanjutan kenaikan suku bunganya. Jadi itu yang membuat kita tadi mengatakan bahwa potensi untuk terkoreksi di pekan ini cukup besar. Oke, apakah investor dapat memanfaatkan momentum akumulasi saham sejumlah emiten untuk tujuan investasi jangka panjang, Pak? Ya, kalau untuk jangka panjang sebenarnya masih ada ya, apalagi kalau kita lihat memang tadi bahwa prospek emiten kita juga ke depan masih cukup bagus. Kalau kita lihat memang dalam beberapa waktu ke depan kita memang terkendala khususnya jangka pendek dan jangka menengah dalam 3 sampai 6 bulan ke depan memang tekanannya masih cukup besar dari tekanan eksternal, yaitu bicara masalah kenaikan suku bunga, bicara masalah krisis geopolitik yang berimbas nanti yang kita perkirakan nanti terhadap rupiah kita. Tapi kalau kita lihat ke depan, jangka menengah dalam 1 tahun ke depan kita memang melihat bahwa prospeknya masih cukup bagus. Apalagi tadi bahwa kita masih punya angka pertumbuhan yang juga cukup baik di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi secara global. Jadi kita melihat bahwa untuk jangka panjang masih cukup baik sebenarnya untuk outlook emiten-emiten kita. Apalagi dengan kondisi sekarang kita lihat juga pertumbuhan laba bottom line emiten-emiten kita di kuartal ketiga juga masih cukup solid ya. Iya Pak, apakah momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka panjang Pak? Ya, masih bisa, cuma kita tadi katakan bahwa menjelang akhir tahun sampai di awal tahun sentimennya masih cukup besar dari sisi eksternal, khususnya rupiah ya. Jadi mungkin tekanannya masih akan cukup berat, jadi bisa dibilang untuk yang short term atau misalnya untuk trading relatif cukup berat. Tapi untuk jangka panjang kita melihat masih cukup baik dan cukup bagus, tinggal nanti bahwa timing untuk level entry, jadi panjang ini kita lihat sampai di akhir tahun tekanan masih cukup besar karena tadi sentimen eksternal, jadi bisa dimanfaatkan momentum untuk akumulasi atau terhadap beberapa emiten-emiten yang tadi ya masih punya growth yang cukup bagus dan juga masih punya bottom line juga cukup bagus, dan yang ketiga punya valuasi yang juga masih cukup murah. Iya, baik Pak Alfred. Dan ini terkait dengan sektor apa saja yang menjadi rekomendasi untuk perdagangan pekan ini, Pak? Ya, kalau untuk pekan ini kalau kita lihat bahwa tekanannya masih cukup besar dan yang tadi kita proyeksikan ya, kita ekspektasikan bahwa akan terkoreksi. Jadi memang kita melihat bahwa emiten-emiten yang berbasis komoditi masih cukup solid kalau kita lihat dalam menopang tadi koreksi yang kita perkirakan akan menekan pasar. Karena kalau kita tahu bahwa harga komoditi juga masih cukup baik sampai saat ini bagi emiten-emiten komoditi kita, apalagi result mereka juga di kuartal ketiga seperti di kuartal kedua, bahkan jauh lebih bagus di kuartal ketiga. Yang kedua tadi selain sektor berbasis komoditi ya, emiten-emiten di perbankan, khususnya tadi emiten-emiten perbankan di second liner ya. Karena kalau kita lihat yang first liner sudah mengalami kenaikan yang juga cukup bagus dalam beberapa terakhir karena resultnya juga cukup bagus. Dan kita lihat juga emiten-emiten second liner di perbankan juga resultnya juga cukup oke, dan dari sisi valuasi juga masih cukup murah. Ada perbedaan yang jauh untuk valuasi emiten-emiten di second liner dan first liner kita. Jadi ini bisa mungkin menjadi peluang untuk memanfaatkan atau untuk mencari mana emiten-emiten yang masih punya daya tahan cukup besar terhadap tekanan market.
Baik, jadi sektor komoditi dan juga sektor perbankan ini akan menjadi fokus utama investor, dan di pekan ini juga ada salah satu e-commerce terbesar akan IPO, Pak. Bagaimana Anda melihat peluang terkait perusahaan ini, Pak? Ya, kalau bicara peluang dari sisi harga ya, tentu tadi kalau peluang tentu pasar atau investor, khususnya tadi investor yang sudah mendapatkan di pasar IPO tentu berharap ada kenaikan harga di pasca listingnya. Dan kalau kita lihat memang secara historis beberapa emiten-emiten yang sudah duluan listing ya seperti Buka dan GoTo memang performa sahamnya cenderung mengalami penurunan dibandingkan harga IPO, dan ekspektasi kita juga kemungkinan bahwa ini akan juga terjadi, sehingga hati-hati terhadap investor yang sifatnya short term. Jadi jangan terlalu terbawa euforia untuk listing di hari pertama, karena memang secara historis banyak emiten yang di hari pertama mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi kembali lagi bahwa untuk emiten ini relatif cukup berat karena size-nya juga cukup besar, dan potensi untuk profit taking dalam jangka pendek itu juga cukup tinggi, apalagi mengingat secara historis tadi emiten-emiten sebelumnya juga mengalami hal yang sama, yaitu performa yang menurun pasca IPO. Baik, terima kasih Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital yang sudah mengulas bersama kami proyeksi laju IHSG sepekan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi. Sama-sama.